Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di, kayaknya minggu ini spesial ya. Kita ada dua kali sesi online gitu. Kemarin kita kolaborasi sama komunitasnya Coach Budi gitu ngobrolin soal AI gitu. Nah, tapi kalau malam hari ini, balik kita ngobrolin hal-hal yang fundamental di instructional design gitu. Nah, kenapa sih saya interest banget sama sesi malam ini gitu. Tadi sempat ngobrol sedikit sama Diana gitu. Jadi saya kemarin kebetulan lama uh, di engineering gitu dan lama di quality gitu. Waktu masuk ke instructional design, salah satu proses yang susah saya temukan. Bahkan mungkin ya dari 10 tahun hanya satu project yang ada tim quality-nya. Sisanya itu nggak pernah ada orang yang benar-benar dedicated handle quality gitu. Jadi kalau kalau ada project itu, walaupun ada timnya, pasti quality itu dasarnya dari siapa? Dari klien aja. Klien suka, beres quality-nya. Klien nggak suka, udah nggak beres quality gitu. Oh, Padahal kan sebenarnya quality harusnya jadi apa ya? Jadi pakem, jadi guidance kita untuk bekerja gitu. Nah, waktu ngobrol sama Diana, saya interest banget nih. Quality kayak gimana nih? Kayaknya ada yang lebih clear gitu ya dari uji coba yang pernah saya lalui. Nah, untuk itulah kita ketemu malam hari ini gitu. Malam hari ini obrolannya akan bareng Diana. Siapa Diana? Biar Diana aja nanti kenalin diri gitu. Saya juga nggak tahu banyak gitu ya. Tapi yang pasti mungkin beberapa teman-teman juga saya yakin nggak terlalu familiar dengan proses quality assurance di instructional design. Entah, mungkin beberapa teman-teman yang udah pernah ngedevelop e-learning, mungkin ini jadi hal yang sering dibahas ya gitu. Quality-nya gimana sih? Quality-nya gimana gitu ya. Tapi balik lagi, pertanyaannya statement itu sih gampang keluar gitu ya, tapi jawabannya dari mana gitu kan? Itu selalu jadi misteri. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita nemu apa ya, secercah-cercah titik-titik gitu untuk bisa kita pakai ke tempat kita masing-masing gitu. hmm. Itu pengantarnya. Boleh dong, saya mau cek dulu, boleh di chat nih karena kelihatannya semua mungkin lagi sibuk. Ah, boleh ditulis teman-teman ini lagi posisi ada di kota mana aja. Ada Kak Yanwar, ada Kak Sinta, Osita, Kang Sandri, uh, ada Kak Ihsan, Kak Diva, Kak Elsa, Kak Iwan, Kak Rudi, Kak Faris. Boleh ditulis di chat, teman-teman, posisi sekarang ada di kota mana? Wah, Masya Allah, Banda Aceh. Ya, luar biasa. Uh, oke, ini lagi perjalanan pulang gitu ya. Kang Sandri, ke Cimahi. Oke, yang lain. Banggai. Waduh, saya nggak tahu tuh Banggai di mana ya. Oke, oke itu saya googling aja. Yogyakarta, Sulteng, Masya Allah. Tangsel lah temennya. Kayaknya deketan nih kayaknya sama dia. Ya, nggak apa-apa teman-teman yang lagi di perjalanan, mudah-mudahan masih bisa ngikutin gitu ya. Dan kalaupun teman-teman, kita modenya ngobrol gitu, karena programnya juga LDC Buddy gitu. Sebenarnya harapannya bukan teman-teman datang ke sini apa ya, nyimak gitu. Tapi sebenarnya kita modenya relax aja, ngobrol aja, feel free. Kalau teman-teman nanti yang bisa unmute terlibat, kalau enggak ngobrol di chat juga boleh gitu. Itu pengantarnya gitu. Mungkin saya serahin ke Diana mau ngenalin diri seperti apa, bebas gitu ya. Mau ngajak ngobrol teman-teman atau ke teman-teman kesulitan respon, ngobrol sama saya juga boleh. Feel free. Enggak, silakan Diana. Oke, terima kasih ya Kak Yana. Halo semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Senang sekali bisa ngobrol di sini. Perkenalkan nama saya Diana. Saya itu bertahun-tahun backgroundnya itu di dunia pendidikan dan pengajaran. Tapi di 4 tahun terakhir ini saya mulai menekuni bidang instructional designer. Jadi kalau mengajar itu kan full ya, dari awal sampai akhir, dari em, bikin kurikulum, apa sih, bikin materi, menyampaikan materinya, mengevaluasinya. Nah sekarang di instructional designer ini role yang lebih mengerucut dan konteksnya juga berbeda ya. Kalau instructional designer ini lebih ke em, training.
dan fokusnya di bisnis gitu. Nah, saya 4 tahun terakhir ini bekerja di remote company yang basisnya di Australia. Jadi untuk sesi malam ini, karena saya role di company ini adalah quality assurance, semoga saya bisa share sedikit-sedikit tentang pengalaman saya uh, menciptakan quality assurance system di company ini. Tapi disclaimer dulu untuk teman-teman semua, karena yang saya lakukan di company ini adalah sesuatu hal yang intuitif gitu. Mungkin ada pakem-pakem yang tidak atau belum masuk tidak masuk di kategori tradisional L&D biasanya yang mungkin biasanya kita lihat. Nah, semoga itu bisa memantik ya interest dan diskusi yang menarik ya untuk kita semua. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu nih, ketika teman-teman mendengar kata quality assurance, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Like what cross your mind? Boleh tulis di chat mungkin. Ya, sambil di Boleh. jalan masih bisa nulis kan. Iya. Quality assurance, apa sih yang kepikiran langsung kepikiran gitu? Ya versi simple versinya saya bagus versus jelek. Versi simple gitu. Ya. Kalau udah di quality assurance bagus, kalau belum masih belum optimal. Iya, betul. Sebetulnya intinya itu sih. Jadi ya udah malam ini itu aja. Ya dari Kak Sandri nih, jaminan mutu. Waduh, Keamanan berat waktu tuh. Berat ini ada. mesti bermutu loh. Benar tapi Bener betul deh. itu. Jadi sebetulnya sebelum ke situ ya, em, quality assurance itu memang biasanya untuk menjamin mutu kan, menjamin mutu kualitas atau produk atau service eh, sesuai standar yang diinginkan kayak gitu. Sebetulnya itu eh, eh, itu it's quite obvious ya di banyak produk juga. Nah, tapi pertanyaannya adalah di lingkungan seperti apa sih, di konteks seperti apa sih quality assurance ini dibutuhkan untuk instructional designer. Bener kan kata Kang Yana tadi, biasanya kita ketika membuat training itu yang penting klien happy, ya kan? Jadi si quality-nya tuh tergantung approval dari klien. Oke, good. Ini nggak usah revisi, itu selesai. Nah, yang terjadi di company saya ya, kayak punya company sendiri, di tempat saya bekerja adalah uh, this is not a typical L&D setup. Jadi kita cari tahu dulu nih, di setup seperti apa sih quality assurance system ini muncul di tempat saya bekerja. Nah, jadi saya cerita sedikit-sedikit saja ya tentang konteksnya. Em, Main company eh, tempat saya bekerja ini adalah providing training and advisory service. Ini adalah consulting company. Bedanya dengan L&D setup yang biasanya internal di company, eh, main company ini yang mana merupakan training and consulting company ini kan external vendor, ya. Jadi external vendor, dia tidak ada di dalam organisasi, struktur organisasi. Nah, saya dan tim instructional designer saya itu adalah subsidiary company dari main company ini yang berbentuk sebuah startup. We know how messy startup is. Karena startup itu adalah ide dulu, lakukan dulu, terus em, kita tidak bisa expect semuanya ajak di awal seperti itu. Nah, saya cerita dulu eh, startup ini tuh tentang apa. Jadi startup tempat instructional designer team ini tuh adalah startup company yang fokus on life management science. Premisnya premisnya mereka itu sebetulnya unik. Jadi si company ini berpikir bahwa if we can solve managerial issue with training, we can also solve personal issues with training, with learning products. Nah, jadi si subsidiary company ini, si startup ini fokusnya adalah membantu solving daily life product, daily life issues, permasalahan kita sehari-hari. Makanya startup ini punya
12 center. Center ini adalah apa ya? Aspek kehidupan kita dari mulai personal, personal, relationship center, family center, well-being, productivity. eh, Pokoknya ada 12 eh, apa ya, aspek kehidupan yang dia cakupin. Itu kan eh, besar sekali ya, itu banyak sekali. Nah, fokus dari startup ini itu adalah selling learning products, yang mana bentuknya berupa training face to face, training live online, dan juga courses online gitu yang ada di LMS. Nah, jadi role instructional designer itu ada di situ dalam pembuatan learning product tersebut. Nah, yang unik dari konteks ini adalah company ini atau startup ini tujuannya paling utamanya adalah B2B. Jadi we're going to sell this product to a company, to another company. Jadi kita tidak pernah melakukan TNA karena itu dulu kita tidak ada akses ke situ. Nah, jadi itu salah satu hal yang unik ya, salah satu hal yang uniknya. Yang kedua adalah karena kita ketika kita membicarakan aspek of life, kehidupan, itu kan banyak sekali topik yang harus dicakup ya. Eh, eh, model model marketing startup ini adalah dia tidak menjual course satu persatu, dia menjual semuanya satu topik. Dalam kata lain, dia nggak bisa berjualan kalau semua topiknya sudah selesai dibikin course-nya. Nah, imbasnya apa? Imbasnya, sebagai instructional designer, kita harus membuat banyak courses dalam waktu yang bersamaan secara masif. Jadi, yang terjadi waktu itu adalah our team success was measured by volume. Waktu itu adalah goalnya adalah 20 course harus selesai dalam 1 bulan. Nah, disitulah makanya mungkin udah kebayang ya sama teman-teman kenapa akhirnya bisa ada quality assurance di situ. Nah, yang keempat, waktu itu di dalam tim itu ada 30 orang instructional designer bekerja dari berbagai negara yang time zone-nya beda dan working hours-nya beda. Memang ada beberapa jam, ada period di mana kita semua online bersama, tapi most of the time kita individually working seperti itu. Nah, uh, this situation can make us feel like isolated as a team and even as a individual ya yang bekerja di sini. Jadi waktu itu kita tidak punya akses ke learners, tidak TNA kan, tidak melakukan TNA. Jadi intinya apa? Intinya kita mengambil posisi bahwa we see ourselves as internal service providers. The organization di startup itu klien kita. Jadi kita fokusnya ke apa yang klien minta kita kasih. Seperti itu aja gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika situasinya seperti itu? Biasanya kan ketika tim instructional designer itu mendesain sebuah pembelajaran, pasti ada review dari SMA, dari subject matter expert. Dia pasti mereview ketika sebelum pembuatan, dalam proses dan setelah terjadi kan, setelah launching. Ada feedback dari learner, facilitator, ada evaluasi. Nah, itu tuh tidak ada. Karena di tim ini, kita ini hanya di-hire untuk design and development stages. We were not hired for implementing it. We were not hired for even evaluating it. Karena belum sampai sana company-nya. Masih dalam proses produksi semuanya. Nah, yang terjadi pada kita adalah waktu itu kita hanya memiliki 1 atau 2 kali kesempatan untuk berdiskusi dengan subject matter expert. SMI ini hanya memberikan kepada kita sebuah file yang kita bilangnya body of knowledge gitu ya. Terus ya udah ini, this is the material, this is the scope that I can give you, do whatever you can with this.
maksimalkan yang kamu bisa dengan scope ini kayak gitu ya. Nah, kita cuma punya itu, kita cuma punya dari klien adanya cuman preferensi dan itu hanya hanya minim sekali untuk just in terms of berapa section yang dibutuhkannya seperti itulah. Jadi yang penting-pentingnya tuh tidak ada guideline-nya kayak gitu. Nah, apa yang terjadi ketika 30 orang disatukan dan dipush untuk membuat suatu course di dalam situasi yang seperti itu? Ya, kualitasnya becomes dependent hanya terhadap orangnya. Jadi ada ID yang betul-betul um, thorough ya dari awal sampai akhir betul-betul difikirkan produknya atau learning experience-nya ada yang ya asal selesai aja gitu. Dan sebetulnya itu bukan salah tim member. Memang kalau kalau situasinya seperti itu siapa yang siapa yang mau do their best ya karena tidak ada insentif juga untuk melakukan doing their best. Nah, seperti itu alasan dan permasalahan utamanya. Nah, dari situlah ketika ada 30 orang dengan 30 interpretasi kualitas itu, eh, ada perbedaan formatting, ada perbedaan instructional approaches, ada misalkan instructional designer yang semua activity dari awal sampai akhir itu reflection. Ada juga instructional designer yang dari awal sampai akhir itu semua activity-nya tuh hanya em, lower order thinking question seperti itu kan itu tidak balance ya. Nah, di sinilah ketika em, tidak ada agreement seperti itu kadang membuat permasalahan lagi untuk kita karena klien occasionally check the output randomly kayak gitu. Jadi mau nggak mau em, walaupun klien maunya fokus fokusnya adalah production, tapi klien juga mau bagus gitu. Jadi gimana caranya untuk membridging hal ini gitu. Nah, dari situlah kita menginisiasi terbentuknya quality assurance system. Jadi instructional designer dari 30 orang ini kita ada beberapa orang yang em, membuat quality assurance system untuk menghindari eh, isu yang lebih fatal lah dalam produksi kita gitu. Nah, dalam pembuatan quality system ini ada beberapa step yang kita lakukan. Yang pertama dan yang paling penting adalah establishing guideline. Ini penting. Like this is our Bible for creating courses. Di dalamnya ada kriteria, checkpoint, ada prototype, ada workflow revision. Yang perlu diingat dari dari guideline ini adalah sebetulnya ya, yang penting tuh ada tiga. Yang penting tuh ada tiga. Yang tiga komponen. Komponen pertama adalah non-negotiable requirements dari klien. Itu yang paling utama. Mau make sense mau enggak, tapi itu yang diminta klien kita ya udah. Dan itu non-negotiable, itu number one priority. Kedua adalah team agreement standard. Jadi kan kita mau menjual produk ini sepaket ya. Kalau ada variasi yang sangat signifikan itu tuh terlihat banget gitu kayak ini dibikinnya sendiri-sendiri tidak kohesif gitu. Nah, jadi nomor dua komponen nomor duanya adalah team agreement standard. Klien tidak minta, tapi tim merasa ini diperlukan untuk kemudahan gitu, untuk kemudahan proses ini. Sebagai contoh, misalkan tone of language ya. Tone-nya mau kayak gimana, formal kah atau conversational seperti itu. Lalu templates untuk isi script, templates untuk worksheet itu sebagai contoh. Nah, yang ketiga, komponen yang tidak bisa dimasukin ke guideline tapi paling penting adalah kita mengakui adanya kebutuhan untuk professional judgment seperti apa sih dan itu tuh tidak bisa dimasukin ke guideline misal karena itu harapannya itu adalah basic ya kayak misalkan are the LOs meaningful activitiesnya align tidak dengan LO assessmentnya benar tidak gitu nah itu tuh tidak bisa di itemize di guideline
tapi kita harus mengakui ada hal itu gitu. Nah, seperti itulah di guideline itu di poin nomor 3 itu ada anjuran untuk you have to make sure the LOs are meaningful, terus activitiesnya align, terus kita tuh di sini hanya ingin mencapai level 2, jadi hanya untuk mencapai level apa ya level level 2 nggak sampai level 3 sampai dan 4 Kirkpatrick. Sekarang itu masih belum 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 nyampe ke situ gitu. Nah, kita juga menciptakan prototype, tapi di sini hanya untuk contoh aja. Tidak bisa di copy paste karena semua hal memang harus sesuai dengan topiknya seperti itu. Oke. Nah, lalu di titik inilah pertama kali instructional designer menerima feedback yang structured dan actionable. Jadi bukan hanya, oh ini course-nya aneh ya, nggak gitu. Tapi we have the language to actually specifically tell which one to develop gitu. Nah, area ini ada di alignment, coherence, assessment quality, engagement, language, format. Itu sebetulnya bisa disesuaikan tergantung ini sendiri ya, tergantung produknya gitu. Nah, intinya QA role di sini tuh fungsinya dua. Yang pertama memastikan konsistensi dari hal yang seharusnya sama, dari hal yang seharusnya eh, apa ya, koheren gitu ya. Misalkan satu paket itu harus koheren gitu. Yang ketiga adalah ya untuk memastikan yang formatting yang seperti itu kan harus sama juga ya. Ensuring that consistency. Yang kedua adalah becoming brainstorming partners for ideas. Karena kalau eh, sendiri eh, ID develop course-nya sendiri, kadang ada eh, blind spot yang tidak terlihat gitu. Misalkan ada topik tentang eh, mental health gitu ya, kan itu tidak bisa semata-mata kita membuat exercise gitu, itu tuh betul-betul harus very carefully created gitu. Nah, seperti itu. Intinya adalah di tahap ini ID and QA collaboration ini berubah merubah tim yang asalnya fokus pada oke, course harus selesai gitu. Asalnya itu sekarang switchnya berubah. Jadi bagaimana kita bisa mendesain course yang engaging dan efektif dengan topik ini tapi dalam limitasi ini. Nah, limitasi itu yang menjadi apa ya? eh, apa ya, pagar untuk kita berkreasi gitu. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin sekilas aja ya. Ini adalah hal yang di cover di guideline-nya. Setiap modul, setiap section ada eh, spesifik guideline-nya. Seperti ini. Jadi bukan hanya ngasih tahu kamu harus bikin ini, tapi kayak bagaimana harus membuat itu dengan baik seperti itu. Oke. Selain itu, ini juga ada rubrik. Maaf, maaf, gimana ya caranya? Oke. Nah, kita juga punya rubrik di mana kita memberikan skor kepada output. Kenapa memberikan skor kepada output ini diperlukan? Karena we have seen the pattern bahwa klien itu nggak pernah marahin course yang di atas 4. Intinya itu kan, yang penting klien senang. Nah, di experience kita, kalau course di atas 4 itu tidak banyak komentar gitu. Jadi mungkin ya kalau klien senang dengan course yang levelnya di level 4, itu menjadikan standar. Kita memilih 4 sebagai standar untuk output ini diberikan ke proses yang selanjutnya gitu ya. Menjadi output yang sudah selesai dari kita. Nah, ketika ada course yang masih di level 1, kita nah hal ini menjadi si scoring ini menjadi informasi untuk tim, apakah perlu satu cycle revision untuk dari 1 ke 4 kan kejauhan ya. Nah, ini tuh menjadi informasi, berarti kalau dari
dari level 1 mau maju ke 4 itu perlu 2 kali cycle revision atau mungkin perlu 1 kali cycle revision tapi waktunya lebih lama seperti itu. Nah, ini tuh penting banget untuk tim yang sangat agile. Jadi kita tuh nggak nungguin orang gitu loh. Kayak, aduh mau ngerjain ini, tapi kayak aku ngapain ya hari ini gitu. Temen aku eh, di Mesir masih tidur gitu kayak nggak itu nggak akan terjadi karena kita udah tahu. Oke, kamu nilainya di level 2 berarti next week kamu akan ngerjain ini dengan waktu segini. Nah, itu tuh ini informatif sekali informasi ini untuk tim yang harus sangat agile gitu. Oke. Nah, sebetulnya itu aja sih untuk part pertama QA. Part pertama QA itu ya ini QC, QC-nya. Yang tadi kita lakukan yang sebelum yang barusan kita bahas itu sebetulnya masih part QC, memastikan output tidak ada yang salah ya atau tidak ada sesuai standar. Nah, part QA sebetulnya lebih jauh lagi karena ketika QC itu fokus mengidentifikasi dan membetulkan output ya, QA itu fokus preventing issues before they actually happen, ya. Nah, jadi setelah proses itu terjadi, guideline yang di awal tadi kita buat itu sebetulnya evolving terus. Karena selama proses kita merevisi dan mereview, pasti ada blind spot yang kita temukan. Pasti ada apa hal-hal yang belum kita bahas tapi menjadi masalah nantinya. Oh, ternyata kita harus bahas dan kita harus specify kayak gitu. Nah, di titik ini quality system itu terjadi dengan pembaharuan guideline, rubrik, standar. Intinya agar prosesnya lebih jelas gitu untuk pagar kita berkreasinya tuh menjadi lebih clear gitu untuk semua tim member. Seperti itu. Hmm, oke. Nah, eh, lalu as the time goes by ya, setelah kita meng-QA banyak sekali courses, ternyata kita menemukan temuan baru, yakni eh, punya guideline tuh nggak cukup. Nah, karena kita melihat ada pattern, misalkan ada isu di satu area dan ini terjadi di semua tim member misalkan. Nah, berarti ini permasalahannya itu bukan karena mereka tidak tahu hal tersebut, tapi tidak tahu bagaimana melakukan hal tersebut. Nah, disinilah quality assurance ini memiliki fungsi lain. Byproduct dari quality assurance ini adalah data untuk eh, data untuk performance insight dan di employee development. Jadi ada dua hal yang menjadi byproduct proses QA ini. Yang pertama, employee development ya. Kita jadi tahu kelemahan tim itu di area apa, terus kita jadi tahu bisa ngasih training langsung gitu ke apa ke isu-isu tersebut. Nah, yang kedua dan yang paling favorite adalah si QA ini menjadi salah satu yang di take into account ketika ada performance review. Jadi ketika ada tim member yang semangat dan membuat course yang sangat bagus gitu ya, konsisten, dia akan mendapatkan insentif dan itu it might have led to promotion atau kenaikan gaji gitu. Jadi kita tuh walaupun bekerja very very fast paced gitu ya dan merasa sendiri tapi motivasi akan selalu tetap ada gitu. Karena memang di acknowledge lewat ini juga gitu. Nah, itu dua byproduct dari QA system ini. Nah, eh, bagaimana sih link dari checklist yang tadi ke dua byproduct tadi? Nah, ini adalah salah satu illustrative example ya, bagaimana checklist tadi di review lagi, misalkan satu periode itu berapa 3 bulan ya, misalkan. Kita bisa melihat beberapa individual itu bagusnya di area mana, terus perlu develop di area mana, seperti itu. Ini betul-betul spesifik em, tergantung outputnya ya.
Tapi intinya udah clear lah ya. Jadi kayak dari situ kita bisa melihat development focus dan ini bisa menjadi konsiderasi untuk performance review lagi oleh leadership tim di atas gitu. Oke. Nah, pasti mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya ya. Ini kan lagi sibuk gitu. Ini tim lagi sibuk disuruh bikin course banyak kok masih ada waktu untuk ini. Nah, kenapa kenapa kita memaksakan untuk memiliki waktu untuk doing this ya? Karena kita sudah mengalami bahwa merevisi output itu lebih lama, lebih capek, lebih takes time daripada dari awal itu udah di-prevent kesalahannya gitu. Jadi, um, not having a capability development system itu counterproductive. Justru di fast pace tuh. Dari awal harus bisa dicegah, uh, possible issues tuh harus bisa dicegah agar prosesnya lebih smooth gitu. Nah, makanya pencegahan ini kita lakukan dengan cara mengadakan weekly learning session. Jadi tiap ada guideline, sedikit-sedikit guideline yang berubah itu langsung semua orang ke notify gitu. Nggak, nggak nungguin itu guideline untuk berubah banyak gitu. Dari awal tuh udah dari awal sudah diinfokan gitu. Lalu ada knowledge sharing, peer learning, ada tim tim upskilling itu tergantung kebutuhannya ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah ceritanya. Kenapa ada quality system dari instructional designer yang kemudian menjadi performance system dan capability development system in the end. Mungkin segitu dulu ya, Kang Yana. Wih, kebayang saya dalemannya itu. Oke, oke, saya udah ngelis banyak yang pengen diobrolin, tapi saya lempar dulu ke teman-teman nih. Udah ada yang nanya sih, udah ada yang nanya di. Oke. Itu dari Kak Sandri ya, gitu. Tapi saya mau nyelip nih karena nyambung ke Kak Sari. Tadi pertanyaan Kak Sari kan pas bikin standar mutu pernah nggak komentar kalau jadi bikin ribet gitu. Ya biasa lah, tipikal gitu ya kalau udah biasa ngerjain-ngerjain terus tapi mesti ada ini gitu kan berasa belibet banget gitu ya gitu. Nah, tapi uh, sebelum ngejawab yang Kang Sandri gitu, sebenarnya cara um, apa tadi kan udah ada rubrik tuh. Mhm. Nah, gimana apa ya menuangkan hasil penilaian course punya teman-teman yang ID bikin gitu? Itu didokumentasiin kah gitu ke satu form, ke satu template terus dikirimin atau itu tadi meeting gitu berdua tadi kan ada form itu ya tadi ada ID ada ininya terus di si QA-nya nge-review gitu langsung dipaparin kayak gitu atau kayak gimana sih teknisnya sedikit. Oke, untuk teknisnya itu betul-betul dilihat dari urgency levelnya, Kang. Misalkan eh, komponen paling besar di dalam course kita itu adalah AV script dan ini tuh takes so much time dan involving so many people. Jadi ketika kita udah selesai itu betul-betul harus dikasihkan ke graphic designer misalkan ya. Nah, makanya itu tuh dari awal harus yang menjadi paling perfect di antara yang lain. Ketika ada isu di beberapa orang eh, dan isunya recurrent gitu ya, eh, hal pertama yang dilakukan itu kan yang dilakukan within review itu kan dibalikin lagi ke ID-nya ya, ke instructional designer-nya untuk dibenerin langsung. Jadi Hmm, eh, jadi sebetulnya mungkin yang tadi saya agak menjelaskan ya, ketika saya mereview tuh bukan cuma ngechecklist, tapi ngomenin juga kayak dosen pembimbing ngomenin skripsi. Jadi hmm, sebenarnya si ID tuh udah pasti dapat feedback langsung dari melihat lagi komenan kita dan belajar dari situ gitu. Jadi em, itu yang pertama gitu. Tapi ketika banyak orang apa melakukan kesalahan tersebut gitu ya, itu langsung masuk ke meeting. Jadi yang udah dituliskan di file tersebut tuh dituliskan di meeting lagi. Nah, dibahas di meeting lagi. Nah, itu tuh on top of writing it on the form. Jadi memang so many forms involved. berarti bener ya yang Kang Sandri Oh, tulisin ya gitu harus ngisi form itu.
Oke, tapi ada itu. Capek. Jadi ada ini nggak? Ada komentator resistensi itu waktu baru mulai begitu. Nah, sebetulnya kalau kalau di tim ini karena kita startup ya, kan kita tuh sprint ya, pakai Hmm, sehari tuh 5 hari. Jadi intinya adalah kita tuh bebas aja mau dikasih task apapun selama it fits within 40 jam kerja gitu, Kang. Mungkin itu ya kenapa hal ini bisa terjadi karena melakukan ini tuh tidak ngambil jam kerja apa di tidak ngambil luar. jam di luar jam kerja gitu. Jadi lebih mudah sih kayak tim member merasa ya udah sih eh, as long as ada waktu dikasih waktu untuk mengerjakan ini gitu. Ya, 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 ya. Jadi Nah, ya, maksudnya mereka juga karena paham ini masih startup gitu ya, dan banyak dinamika perubahan. Jadi perubahan ini juga sesuatu yang mereka udah siap lah secara mental gitu ya. betul. Mhm, mhm. Oke, oke. Gitu Kang Sadri gitu ya. Kalau dia buat Kang Sadri sih ngeri-ngeri sedap tuh ya. Kalau dibikin gitu. Kalau kalau Oke. dulu dulu saya pernah bekerja di sekolah ya, kan menjadi guru itu sangat banyak pekerjaan ya. Terus kayak ditambahin itu tuh sangat saya tidak ikhlas melakukan itu gitu. Memang. Aduh, QA ini otak kiri otak kanan. Waduh, ini nggak tahu ini mau dijawab atau nggak nih? Gimana? Nggak tahu. Otak yang masih nyala aja sih kadang udah 8 jam di dalam screen. Ya, kalau nulis OLO mungkin kiri gitu ya. Tapi kalau Ya, udah jadi script kayaknya kanannya makin kan aja. dominan. Betul, betul. Oke, ada lagi teman-teman yang mau unmute boleh. Mau nanya, mau elaborasi. Tadi ada banyak pointer-pointer kecil yang dijelasin sama Diana. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya dulu, feel free. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau mau nanya. Atau teman-teman nanya karena bingung juga boleh loh. Ini sebenarnya saya nggak kebayang ini dikerjain apa sih gitu ya. Boleh juga gitu. Feel free aja. Santai kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, kalau belum, oke saya izin deh kalau gitu. Penasaran sama non-negotiable item. Itu tuh contoh sampel deh, sampel gitu. Contohnya kayak apa sih yang konkret gitu, yang sampai akhirnya jadi sesuatu yang harus dikontrol banget gitu. Non-negotiable item ya. Hmm, Salah satu learning product kita itu kan online course yang hmm, ditaruh di LMS dan the kliennya itu sangat strict banget dalam jumlah modul. Jadi modul itu misalkan hmm, harus ada 10 dari mulai definisi taksonomi, related concept, practice kayak gitu. Itu tuh micro learningnya gitu, modul micro learningnya. Nah, semua hmm, itu harus ada, nggak boleh ada yang dihapus. Walaupun hmm. kadang nggak masuk akal gitu membahas itu. Kayak Iya. misalkan membahas topik, ada topik divorce. Terus harus ada taksonomi divorce gitu. Tapi itu non negotiable walaupun kita merasa itu tidak tidak perlu gitu dan tidak efektif. Itulah salah satu contohnya. Itu yang kayak gitu nyari SMA-nya gimana ya? Nyari taksonomi diverse. Asli itu SME-nya tuh adalah researcher yang kayaknya, aduh, memang pasti dia sangat expert banget dalam research. Oh, jadi dia sampai akhirnya bisa bisa iniin ya, Bisa bikin taksonomi bikin ya. taksonomi. Keren, keren. Iya. Oke, oke. Oke, nah, nomor tiga sih, yang tadi itu apa? Sesuatu yang udah we acknowledge gitu ya kan. Kalau kalau aku nangkep kan itu kayaknya sesuatu yang fundamental banget ya di instructional design. Mhm. Itu tuh maksudnya tuh akhirnya itu jadi masuk ke guideline atau sebenarnya karena itu dirasa udah fundamental harusnya semua orang nguasain, ya udah nggak usah dimasukin ke guideline tapi itu part of sesuatu yang QA akan apa review Review. item itu. Mhm. Jadinya diterjemahin gimana sih, jadi masuk ke guideline atau enggak akhirnya? Sebetulnya itu masuk ke guideline tapi hanya dalam bentuk anjuran gitu. Kayak nggak ada contoh, kita nggak bisa. Oh, Karena itu kan terlalu besar ya. Kayak misalkan iya, iya. Mm, assessment harus harus betul-betul mengassess skill yang di awal dijanjikan gitu. Itu tuh tidak terlihat gitu. Cuman itu dimasukkan ke guideline. Nah, dan di titik ini tuh peran QA itu dan peran ID itu benar-benar berkolaborasi. Jadi QA itu bukan mereview aja karena
belum tentu QA lebih insight itu ma- banyak juga yang lebih bagus dari ID juga gitu. Jadi Mhm. di part ini tuh kita memilih mana yang lebih masuk akal, bukan mana yang lebih gampang karena ya udah ya mendingan selesai gitu. Gampangnya kayak Ya, nah kan ada tendensi untuk gitu loh kalau kita mungkin sedang sedang ini ya high pressure atau kayak gimana. Nah, untuk menghindari hal itu ada kolaborasi di part yang tadi. We have to use professional judgment. iya, iya. Iya, kadang-kadang juga ya sama lah. Saya juga kadang-kadang kayak kayak kepleset gitu kan pas ini kayaknya berasa bener gitu. Pas udah diem di stop 1 2 hari terus nge-review lagi, kok gini kemarin bikinnya ya? Gitu. Betul. Oke. Oke, ada dari Kak Rudi. Oke, kalau QA itu kan memerlukan waktu yang lama. Nah, soal waktu itu apa akan jadi masalah tersendiri untuk les? Nah, lama atau nggak sih sebenarnya nge-review gitu as a QA? Itu memang lama, tapi memang seiring kita melakukan itu setiap hari ya, itu lebih lebih gampang. Jadi kita udah tahu poin-poin mana aja yang harus di-highlight gitu. Dan sebagai QA karena udah banyak output yang dicek, kita tuh bisa tahu dulu, oh mending fokus ke major issues dulu gitu daripada membetulkan yang kecil-kecil. Karena yang kecil-kecil tuh masih bisa dibetulkan di akhir gitu. eh, yang paling utama ketika karena ini untuk klien ya, klien tuh mau semuanya terus maju terus gitu. Nah, Hmm, yang paling perlu diutamakan adalah kita nggak jadi bottleneck di tim. Jadi di tim kami itu waktu itu setelah instructional designer tim itu ada tim lain yang akan membuat visualnya gitu. Nah kita tuh ya. jangan menjadi bottleneck di situ. Jadi harus selalu ada output yang bisa dikerjakan oleh tim lain gitu. Nah jadi kita memprioritaskan output itu. Nah yang lain-lain yang belum yang tidak perlu masuk ke tim lain, tidak jadi bottleneck ke tim lain, kita bisa bisa sediakan waktu untuk itu juga gitu di akhir gitu. Hmm. Hmm. Itu dipecah gitu kan? Maksudnya prosesnya kan dipecah. Jadi Prosesnya akhirnya QA itu nggak harus nunggu gelondongan udah jadi baru QA gitu kan ya? betul, betul, betul. Bisa Ya, mulai dari mana dulu gitu. ya, ya. Oke, oke. Yuk, teman-teman, ada lagi? Ada yang mau unmute? Ada yang mau curhat? Tapi kayaknya sih emang kalau punya tim ID sampai 30 sih langka lah ya di grup kita gitu. Halo teman-teman, mungkin ada yang jadi lead L&D di satu tempat ini punya apa 2 ID ngerjain barengan kok outputnya ya kiri kanan beda gitu ya. Ada manajer saya ikutan meeting sini. Halo, Oh, oh, former manajer saya. boleh disapa silahkan loh. Oh, Atau hai Pak. Hai Diana, halo semuanya. halo. Ah, ada sesuatu yang tertrigger boleh di-share juga loh ke teman-teman di sini. Silahkan kalau ada sesuatu Kak Aifa. Apa ya? Aku malah ada pertanyaan sebenarnya. Silakan boleh Ada loh kalau mau. pertanyaan, tapi mungkin agak berangkat dikit dari main topiknya ya. Tapi tetap masih apa namanya masih berkaitan dengan QA juga. Jadi akhir-akhir ini tuh aku explore instructional design dan learning design dengan AI, kayak gitu dengan Claude dan apa namanya dengan canggihnya output-output itu, kadang-kadang tuh kita apa namanya bisa dapat output yang memang bagus sesuai dengan eh, quality aspek yang kita mau. Kadang juga dapat output yang em, apa ya kadang-kadang ngelihatnya agak frustrasi juga gitu setelah setelah prompting beberapa kali apa namanya ya outputnya belum belum sesuai juga jadi apa ya aku mungkin penasaran ketika kita udah mulai eh, dengan klien gitu ya minta oh ya udah dipercepat aja gitu dengan AI gitu. Kalau dari perspektif Diana, apa sih yang masih masih perlu kayak ini nggak boleh banget kita kita delegate ke AI kayak gitu atau kayak hmm, ya mungkin dari eh, dari explore atau dari pengalaman-pengalaman akhir-akhir ini kayak adakah kayak eh, apa ya guideline untuk si penggunaan AI ini yang bisa di-share kayak gitu.
Eh, kalau kalau saya pribadi sebagai instructional designer ketika menggunakan AI itu memang kalau saya lebih ke mengetahui skopnya sendiri gitu. Jadi kayak saya tahu limitationnya dulu di skop topik yang ingin saya buat. Nah dari situ bertanya ke AI itu sebagai eh inspirasi aja sih kadang dan 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 enggak semuanya diambil. Em, Mungkin kalau mau cepet sih ya itu mungkin ada perbedaan belief ya dengan mungkin klien yang ingin semuanya menggunakan AI gitu. Eh, karena kadang AI pun beda AI beda output juga kan. Iya, mm-mm. Beda jam tuh beda output juga loh. Mungkin Iya. teman-teman pernah ada yang mencoba kasih template. Harusnya saya ikutan sesi AI ini beberapa hari yang lalu. Ada sesi AI. Nah, jadi untuk eh, di company yang sebelumnya memang tidak ada guideline untuk mengevaluasi penggunaan AI karena itu kan di luar proses ya. Jadinya Hmm. we don't check, we don't score the process. Harusnya kalau outputnya sesuai standar, we're happy whether you use AI or not, or you use meditation Hmm. to get the to get the ideas gitu. Uh, untuk di tahap ini saya masih belum menemukan formula itu sih, Pak. Oke. Ya, ya. Saya lebih Thank sering you. ngomelin AI sih. Kayak Kang Yana gimana? Saya udah hampir setahun ini pakai. Mhm. Tapi yang kayak Hayupa bilang sih, saya lebih 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 sering ngomelin dia. Lebih Kan? sering jadi QA-nya daripada Betul. Berarti Kang Yana tuh QA hasil dari AI kan? AI. Ini ya kan? Itu masih masih frustasi. Tapi progresif sih, progresif, Hmm. progresif gitu. Saya sih boleh bilang 50%, dia udah berhasil 50% akuisisi Hmm. pola pikir saya sih. Gitu. Tapi masih masih belum happy sih. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Sama sama kita tuh kan bisa bisa bertanya ke AI juga ya, kenapa kamu ada preferensi ke sini gitu. Terus dia menjelaskan preferensi dia tuh kayak gini kenapa. Terus we know why the AI think that way. Terus kayak oh oke, aku paham kenapa AI begitu dan aku memilih tidak tidak gitu loh. Kayak lebih main lebih lebih apa ya? Kayak lebih oh aku ngerti gitu kenapa AI kemarin. Karena kemarin saya bikin uh, course juga sendiri tuh Kang, pakai pakai Hmm, AI. Tapi beda banget apa sih sequencing ideasnya dengan yang saya mau gitu dan oh akhirnya saya tahu juga kok kenapa dia pasti, mengsuggest seperti itu sequence-nya gitu. pasti, pasti. Soalnya kan dia apa datanya kan banyak banget kan, dan akhirnya sebenarnya dia nggak tahu mana yang efektif, mana yang enggak untuk konteksnya kita. Ya betul betul. Kayak 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 Iwan pakai skill pakai, tapi skillnya generik, maksudnya skillnya generik tuh kita berdua riset bareng terus bikin skillnya gitu. Lagi coba bikin skill yang beneran saya bikin. Nanti ya kalau udah jadi kita kita bikin sesi lagi ya. Sekarang kita kembali ke Diana dulu. Oke, Kang Sandri nih, kayak apa bedanya QA dengan feedback dari klien dan UAT? Bentar, kalau feedback dari klien itu masuk ke QA atau ada pihak lain yang handle? Eh, Feedback dari klien masuk ke tim dan itu langsung masuk ke guideline dan Oh, langsung oke. langsung masuk ke checklist dan masuk ke area yang di highlight ketika review nanti gitu. Oke. Hmm. Terus kalau kalau UAT dilakukan di klien atau di internal? Itu panjang dan sebetulnya eh, waktu itu benar-benar apa ya Kang? Kayak kita, dari dari learners ya, dari learners itu ke klien dulu dikembalikan ke kita gitu. Tapi itu tuh setelah course-nya itu, jadi kita mendapatkan UAT itu setelah kita bikinnya mungkin bulan kemarin gitu. Hmm, The process is already done gitu. iya, UAT kan udah jadi kan. Terus pernah ngalamin nggak? Udah UAT terus kayak apa?
mesti dibongkar gitu. Masih, itu udah beberapa kali kita udah bosen banget ngelihat topik ini gitu, kayak berkali-kali masuk masuk cycle ini gitu. Iya. Oke. Iya, ya itu mungkin ya Kang Sandi bedanya lebih di titik kali ya. Kalau kalau di feedback klien itu bisa bisa berjalan terus kan karena klien nge-review proses gitu ya. Tapi kalau UAT kayak kayak di ujung gitu kan. Bedanya di situ. Oke. Eh, oke, Mas Freddy. Diana bekerja di startup yang memang produksi learning program. Oke, apa sih kelihatannya kalau QA ini diterapkan di L&D internal perusahaan biasa? Ya tahu, kebayang nggak kalau itu diterapin? Itu akan Sebetulnya ribet atau enggak gitu ya. Hmm. akan ribet, saya udah tahu. Lebih ke kayak gini, seberapa banyak waktu sih yang mau dikasih company ya untuk melakukan proses ini gitu. Karena kayaknya kalau orang bekerja diberikan tools untuk evaluasi dan memperbaiki gitu ya, professional development, kayaknya kita sih mau-mau aja kalau nggak ada kerjaan lain yang harus dilakukan kan ya. Lebih Ya, kayak gitu. Em, Ya kesulitannya sih itu, to what extent kam- si tempat kerja itu mau memberikan waktu luang untuk mengerjakan ini gitu. ya, iya. Kalau to be honest sih mungkin Mas Freddy kayaknya di HR dan semua turunannya gak ada QA-nya ya. Iya. Mm. Kayaknya sih gitu. Mungkin saya salah gitu. Terus learning kayak termasuk yang ya gitu yang penting jadi gitu. QA-nya nunggu ntar diprotes sama user. Iya, sebetulnya tergantung usernya juga sih ya, apakah mau kayak kalau kalau tidak ada kebutuhan untuk membuat output yang sama gitu dan standardized, sebetulnya tidak ada kebutuhan Hmm. untuk QA-nya gitu. Ya, ya, itu juga sih mungkin Mas Freddy. Kadang-kadang kan kalau di L&D di internal kan cuma bikin satu orang tuh mungkin di periode tertentu hanya ngerjain satu course gitu, udah gitu. Dan course ini nggak ada relasinya dengan project berikutnya gitu ya, sehingga tuntutan itu jadi nggak terlalu tinggi sih. Mungkin bisa jadi karena itu. Oke, oke, oke teman-teman, ada lagi? Mungkin saya mau jadi bertanya kali Kang. Ini Nanya sama siapa? bertanya ke teman-teman nih. Saya karena Oke, di tim ini kan siap. harus adil ya. Di tim saya kemarin itu harus adil ketika QA nge-score performanya tim, Hmm. instructional designer, pada saat yang sama instructional designer juga diminta oleh leadership itu untuk nge-score kita, nge-score kita Hmm. sebagai QA. Nah, yang Hmm. saya lihat itu memang hasilnya itu adalah ketika QA, misalkan ya, QA itu oke-oke aja dengan output, dia tuh cenderung bagus nilainya. Tapi ketika QA kritis banget terhadap output, itu justru jadi jelek. Padahal di situ kan letak QA ya, letak eh, eh, dibutuhkannya criticality itu gitu, di role QA itu. Nah, itu adalah permasalahan yang saya masih belum ketemu sampai sekarang, gimana cara nge-score kualitas QA. QA yang QA. Bikinin rubrik QA. Oke, mungkin pertanyaannya saya reframe sedikit ke teman-teman. Kalau teman-teman jadi instructional designer gitu, dan teman-teman bikin course apapun ya, mau face to face, mau e-learning gitu, ya, ini desain saya gitu, ada outputnya, terus akan masuk ke QA, dan QA-nya akan nge-review eh, karya teman-teman gitu. Apakah gitu ketika teman-teman dikritisi dengan sangat kritis di satu hari gitu ya di satu project terus di periode berikutnya dikritisinya biasa-biasa aja baik-baik aja itu akan mempengaruhi pandangan teman-teman terhadap QA-nya atau enggak. Boleh ditulis di chat kalau mau berkenalan mute boleh unmute gitu, ada punya pendapat nggak? Ya mungkin mungkin mayoritas teman-teman belum pernah di apa di QA seperti itu sih ya secara reguler, tapi kalau teman-teman membayangkan gitu teman, saya jadi ID, saya bikinin course, terus ada nih orang yang tugasnya jadi QA dan dia akan nge-review output saya. Gitu. Apakah cara dia mereview saya akan jadi apa? Jadi judgement saya ke dia, ke QA gitu. Anda punya pendapat?
Ini pertanyaan jujur loh dari Diana gitu, pengen tahu. Hmm. Nggak mengetes karena memang masih belum menemukan ini ya. Oke, mungkin masih mereka-reka ya. Tapi kalau dari pendapat saya pribadi ya memang eh, tergantung cara ini ya, cara menilainya gitu. Kalau yang dinilai adalah subjektivitas ya itu akan terjadi sih. Kita, kita kan nggak selalu mudah ya dikritisi oleh orang lain gitu. Tapi kalau ya, akhirnya yang disediakan tools untuk apa, mengcapture fakta gitu misalnya, apakah judgement apakah feedback dari QA sesuai dengan guideline. Nah, itu kan fakta gitu ya. Apakah item yang dikritisi QA misalnya misalnya kalau breakdown apa alignment gitu ya. Gitu. Apakah feedback QA terhadap alignment gitu itu sesuai dengan eh, guidance dan output yang disediakan oleh ID gitu. Itu kan sebenarnya fakta gitu. Nah, kalau kalau didorong akhirnya jadi dibikinin alat penilaian yang bentuknya seperti itu, mungkin bisa agak sedikit lebih netral gitu. Tapi kalau sekedar subjektivitas ya pasti akan punya kecenderungan ke situ sih. Ya. Itu. Oke, oke. Teman-teman ada lagi? Ya udah saya aja yang nanya ya. Oke, tapi ini bukan pertanyaan, ini summary sih. Konfirmasi, konfirmasi. Jadi tadi kan saya nangkapnya, terutama yang stage satu ya, yang stage satu itu. Saya nangkapnya adalah sebenarnya di awal itu QA mungkin yang kayak sebelum ke ID ngerjain gitu, dari Hmm. klien itu masuk ke QA, dan itu diolah untuk menjadi sebuah definisi bagusnya klien itu seperti apa. Ya, Saya, betul. betul ya? Hmm. Betul. Nah, akhirnya tugas QA adalah jagain si item-item itu bisa dieksekusi konsisten sama ID. Gitu. Hmm. Betul. Ah, oke, oke. Artinya memang si item apa quality itu akan selalu ya, dibilang baru, tapi maksudnya by project ya gitu, by client ya, Hmm. selalu ada ya. Iya. Dan juga mungkin saya lupa menyebutkan di sini tuh eh, QA itu sebelum apa QA itu juga selalu membuat hasil akhir dari aplikasi apa aplikasi feedback baru dari klien itu gitu Kang. Misalkan tiba-tiba nih klien hari ini request tambahan section baru gitu. Nah, itu tuh dilakukan dulu, di, dicoba dulu oleh QA, baru disampaikan dan dimasukkan gitu ke ke guideline. Karena Hmm, karena kalau nggak kayak gitu, kita akan jadi orang yang nyuruh ID untuk ya. melakukan sesuatu, tapi kitanya nggak bisa gitu, dan kitanya belum mengalami hal itu. Jadi kayak apa ya, dibilang prototipe nggak juga ya, tapi kayak Iya, kayak 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 bikin seperti prototipe gitu jadinya. iya, betul. Mhm. Ya, oke. Mungkin. Nah, tadi kriterianya kan alignment, Mhm. critical thinking and analysis, coherent. Oke, alignment sih saya kebayang ya. Itu karena eh, kebetulan paling sering gitu kan kalau di bintang review gitu, yang paling gampang bukan paling gampang, kayaknya paling paling fundamental dicari kan alignment gitu kan. Dari learning objektif ke konten ke apa activity ke measurement gitu kan itu menarik benang merah itu kan yang kritikal. Oke, alignment kebayang. Tapi kalau yang dimaksud ini apa namanya? Critical thinking and analysis itu di konteksnya output ID itu apanya sih yang dilihat? Oh, itu sangat spesifik karena startup ini tuh kan judulnya itu adalah research company ya, Kang. Jadi si Hmm. AV script-nya itu betul-betul seperti argumentatif essay gitu. Jadi Oh, oke. si research-nya tuh bukan cuman ngasih tahu harus A B C D, tapi kayak eh, teori ini bilang gini 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 gini, tapi eh, setelah dilihat ini tuh lebih efektif ini gitu. Nah, itunya tuh harus kelihatan gitu. Oke, jadi decision-nya si ID, kenapa dia misalnya masukin ini, nggak masukin ini, gitu, atau mengkombinasikan antara framework A, B, C, gitu, itu reasoning-nya itu harus dimunculkan, gitu kah? Itu sebetulnya decision dari SMA.
Oh, oke. Tapi kadang eh, em, apa ya? Kan membahasakannya harus hati-hati banget gitu ya Kang. Kadang ada Hmm, yang lost in translation gitu, kayak ada argumen yang jadinya eh, tidak tidak kayak jumpy gitu karena ada penjelasan yang tidak full gitu. Nah itu tuh masuk di situ sih di apa critical thinking and analysis, atau mungkin dari SMA sendiri kurang komplit gitu ya penjelasannya. hmm. Nah itu tuh adalah hal yang harus dieskalasi ke manajer, terus nanti manajer minta ke SMI untuk melengkapi area itu. Oh, oke. Jadi seberapa gitu ya si ID ini dia apa ya? Dia nggak cuma nerima aja gitu kan, gitu ya. Tapi oke, eh, apa dia bisa bisa mengkritisi apa yang diusulin, apa yang disodori sama SME, apakah fit nggak ke objektif segala macam. Ya, Iya, ya. iya Ya, bener tapi sih. betul. Yang kayak Kang Yana bilang tadi juga betul, karena SMI itu ngasihnya seabrek kan, sementara kita Hmm, LO-nya lebih sempit gitu dari situ, jadi ada hal yang di remove gitu, enggak semua di include di output kita. ya, ya, ya. Bikin ID ya. Oke, oke. Oke, Kak Ihsan, saya pernah kerja di startup pendidikan ngajar. Oke, goalnya tercapai, klien senang. Ya, good. Tapi pas di QA sama tim eksternal, oh, oh yang QA tim eksternal. Oke, penilaian jelek. Saya lihat lah rubrik yang mereka buat. Terus saya jadinya ngasih kuliah teori pendidikan dan metodologi karena rubriknya terlalu umum dan mereka ngelihatnya sebagai manajer, bukan memposisikan sebagai teacher. Sih, Oh, kan. Dia ngalamin nggak? iya. Tapi memang klien tuh kadang enggak mengikuti industri standard gitu, agak bingung juga sih. Gimana ya? Kita mau ngasih tahu ini tuh nggak dipakai loh, ini tuh bagusnya A B C D gitu. Tapi kan kita hanya service provider. Iya, iya. Oke, kalau ini contoh contoh case ya yang saya alami dulu waktu saya belajar pertama kali bikin e-learning, bikin storyboard itu cukup pakai Excel gitu. Nggak tahu sih di tempatnya dia ada gitu ya, gitu pakai Excel dan menurut kita tim kan kalau bikin e-learning pasti tim gitu ya. Menurut tim fine kita kita bisa bisa pakai gitu ya. Terus waktu kita kan kita maunya kan sebelum produksi di QA dulu sama klien kan gitu ya. Nah, itu itulah menarik ya gitu. Begitu di QA itu kayaknya baik-baik aja. Cuma itu tuh masih zamannya offline kan. Saya ngerasa ini kayaknya iya ya doang nih klien gitu ya. Kayaknya nggak benar-benar memperhatikan gitu, atau benar-benar Iya. Kelihatannya sepertinya nggak benar-benar memperhatikan gitu. Terus pas udah jadilah gitu ya versi beta atau versi satu gitu kan, wah banyak banget catatannya gitu kan, gitu. Ada yang kita kerjain kan sama storyboard kemarin gitu. Gitu. Eh, ya kalau kalau maksudnya gini, kalau kita mau cuma berkeras-kerasan gitu ya, bahwa bilang bahwa eh, ya klien gimana sih mereka katanya kan udah approve gitu. Kenapa kok revisinya sampai gini? Harusnya revisinya kan minor kalau udah di sini gitu. Gitu. Tapi saya belajar dari situ. Yang saya pelajari adalah bahwa kacamata mereka sama kacamata kita kan beda gitu. Ketika mereka ngelihat teks apa di apa misalnya kan di Excel itu ada visualnya kayak gini gitu ya, transisinya kayak gini, skripnya kayak gini gitu. Mereka di kepala mereka mereka nggak bisa mengartikulasikan itu eh, visualnya nggak kebayang di kepala mereka itu jadi seperti apa gitu. Nah, dari pengalaman itu akhirnya saya kami mutusin di project berikutnya itu storyboardnya itu semi kayak kayak bikin film gitu. Nggak real, nggak 100% gitu, tapi kita udah pakai aset-aset yang emang di udah semi develop gitu. Jadi biar lebih kebayang gitu ya. lebih kebayang gitu. Tambahan kerjaan memang gitu, tapi di satu sisi approval-nya jadi lebih kuat. Perbaikannya jadi nggak separah yang kemarin gitu, separah yang sebelumnya. Karena si
si klien waktu nge-review tuh udah kebayang di kepala dia gitu. Oh, nanti yang dilihat kayak gini ya gitu. Walaupun kita bilang mungkin ada warna dan lain-lain itu belum belum final di sini gitu. Tapi paling nggak mereka bisa ngelihat. Nah, kan apa sih yang mau saya angkat dari case itu? Kurang lebih sama soal rubrik gitu. Ketika yang bikin orang-orang yang kita gitu ya, instructional designer, learning designer, mereka kita yang udah ada di di dunia pembelajaran lama dengan mereka yang eh, ya apa jadi klien kita membeli jasa kita, terus mereka bikin model penilaian sendiri pasti beda Hmm. gitu. Sehingga kalau kita mau lebih apa misalnya pengen nih tadi Mas Ihsan nggak seperti itu lagi, berarti dibalik gitu. Jadi kalau ada yang hire kita, ya udah kita sodorin, Pak nanti saya dinilai aja. Ini alat penilaiannya, kita udah siapin gitu. Ini satu tuh eh, yang Bapak lihat ininya, dua tuh yang Bapak lihat ininya, tiga. Gitu kalau kita mau lebih advance ya akhirnya kita yang sodorin ke dia gitu. Itu sih kalau based on pengalaman saya untuk konteks yang seperti ini. Selalu beda sih ya. Itu. Mungkin Diana mau nambahin punya Enggak, pandangan lain. it's a very good insight. Saya akan copy di di project selanjutnya. Kayaknya itu sangat bermanfaat banget. Ya, ya, itu nyamain. Selalu ceritanya kan selalu nyamain kacamata kita sama kacamata user, Iya, kacamata klien dah. Selalu, selalu terjadi lah di mana aja. Gitu. Oke, saya kembaliin ke teman-teman kalau masih ada yang mau nanya. Oke, satu terakhir yang saya penasaran, Arel apaan? ah, Arel tuh. Oh iya ya, banyak Arel di situ. Itu kok saya masukin itu pakai AI. Jadi kayak dia bikin bikin ilustratif example dari actual PR form. Jadi Arelnya masuk ke situ. Arel itu ini argumentation. Kalau kalau di sini pasti tahu ya assertion. eh, em, Kok jadi lupa ya? Elaboration, L-nya link back itu part dari analisis tadi. Ah, Jadi oke, oke. itu ada di em EV script kita betul-betul ada tempat untuk naruh itu gitu ya, eh, evidence itu gitu. Jadi itu komponen penting di output kita dat yang spesifik itu. I Memang see, I see. harusnya itu saya keluarin. Merhatiin aja gitu ya. Oke, Hilman. Ayo, boleh unmute Hilman. Baik, permisi izin bertanya. Sebenarnya ini nggak QA, tapi menurut saya ada benang merah antara proses yang terjadi di company saya. Eh, Prosesnya itu kalau di saya, proses QA-nya itu ada di posisi talent development biasanya. Nah, yang di QA biasanya adalah project yang dilakukan oleh para karyawan baru. Hmm. eh Tadi pengen coba ngepoin apa sih batasan akhirnya ketika tim QA berkolaborasi dengan tim ID, apakah peran judging itu hanya ada di tim QA dan tim ID yang give solution atau justru bagaimana? Nah, lalu ingin tanya juga kalau in actionnya sendiri, proses QA itu dilakukan sebelum final untuk apa ya jadi hal preventif untuk daripada yang tadi dijelaskan juga biar nggak banyak-banyak yang direvisi atau justru ketika outputnya sudah mulai terlihat. Mungkin dua pertanyaan itu yang pengen tadi dikepoin. Siap, terima kasih. Oke, kayak pertanyaan kedua clear, tapi pengen klarifikasi pertanyaan pertama. Itu Oke. tuh Mas maksudnya eh, peserta ini kan misalnya kayak MT terus abis MT itu dikasih dikasih project terus projectnya Betul, dinilai gitu kok. betul, betul. Ini kan Oke. case-nya kayak si apa apa ya yang developer produknya tadi lagi develop tuh terus produknya Hmm. kayak gitu. Gitu. Oke, oke. Jadi kalau yang pertama agak sedikit beda konteks gitu ya. Dia. Betul, betul. Ini adalah kalau ngenilai apa peserta sih ya sebenarnya. Hmm, hmm, Karena hmm, mereka hmm, project based, hmm, hmm, nggak hmm. classroom.
gitu. Atau feel free dia punya pandangan ke yang mana, bebas. Eh, eh, saya kurang paham sih tujuan utamanya dia nge-QA itu apa. Kalau dari awal itu sebetulnya QA itu untuk fulfilling standard dan QA specialist ini sudah tahu betul-betul standar itu harus kayak gimana, berarti kan eh, area judgingnya tuh lebih banyak ya, area evaluasinya tuh lebih banyak. Memang ya, itu akan rasanya lebih satu arah gitu dari QA ke ini ya ke eh, Jadi, iya ke ID-nya gitu. Tapi ketika QA-nya dibuat em, menjadi apa? Bukan 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 fokus di produk tapi fokus di development itu menjadi hal yang lebih ke kayak mencari tahu kenapa kenapa orang ini berpikir demikian gitu. Apa kenapa misalkan kita melihat produk ini nggak fulfill nih, what is missing? Kenapa dia nggak hmm, fulfill itu? What is missing? Jadi kita oke, itu nggak nge-fulfill standar, tapi apa sih yang menghilang di apa yang dia tidak ketahui sampai itu tidak fulfill. Nah, itu by produknya yang tadi itu jadinya kita mapping kebutuhan improvementnya, mapping kebutuhan upskillingnya kayak gitu. Eh, kalau untuk kolaborasi tadi, kalau kalau di konteks saya kolaborasi itu kan karena ada area yang tidak bisa dibilang mana yang benar mana yang salah ya. Nah, di situ kolaborasinya. Tapi kalau udah ada clear standard, kayaknya kolaborasi itu enggak kayak gitu gitu. Enggak sama. ya, Oke. ya, ya. Baik, Apa mungkin mungkin sedikit ini sih, Hilman, kalau untuk konteksnya MT, em, kalau di MT mungkin kayak kayak lulus nggak lulus gitu kan ya, jadinya ya. Ya agak-agak beda sih ya gitu. Kalau di konteksnya tadi yang Diana ceritain, QA itu eh, bukan sekedar ini apa em, lolos dari guideline, lolos dari kriteria atau enggak sih. Karena memang ujung akhirnya harus lolos karena di deliver ke klien gitu. Justru cycle improvementnya, oh kenapa nggak lolos ya gitu. Apa sih yang ada di kepala ID sehingga output dia jadi seperti ini? Oke, apakah kita butuh kasih dia sebuah proses development ya supaya dia jadi bisa ngasilin output yang lolos? Itu mungkin agak sedikit beda paradigmanya di konteksnya QA gitu. Karena biasanya kalau di program-program MT itu kayak ya lulus nggak lulus gitu. Walaupun tapi sebenarnya di program MT pun bisa digeser gitu. Kalau kita mau punya paradigma semua yang masuk MT itu harus lulus. Artinya di berjalannya waktu eh, ada buddy atau mentor atau coach yang membantu dia supaya dia akhirnya nggak terlalu menyimpang terlalu jauh tapi segera ditarik gitu supaya lulus di akhir gitu. Itu bisa dipakai pendekatan itu. dan akhirnya langkah untuk mempreventifnya itu ya tergantung dari standar yang ditetapkan tadi ya, gak jauh-jauh dari hal tersebut. Ya, kalau nggak Hmm, ada standar kan kita juga bingung apa yang mau betul, dikejar. betul, betul. Repotnya kan Gitu. kalau di area kerja mungkin lintas area, terus kita harus memahami, make sure beda-beda ini yang kadang lumayan effort. Siap, terima kasih banyak. Siap, Aduh, siap. Thank you, Hilman. ya. Oke, oke. Mungkin saya kembaliin ke Diana kalau ada yang mau disampaikan untuk closing kali ya. Kalau teman-teman masih ada yang mau nyampaikan? Oke, karena satu persatu sudah mulai bergeser dari layar. Oke, Saya oke. tidak mau mengganggu waktu teman-teman lebih banyak. Oke, tapi kalau dari Diana ada yang mau disampaikan buat closing, feel free. Eh, yang saya share tadi itu banyak sekali hal yang memang perlu di improve ya. Tapi ini mungkin bisa bisa disesuaikan dengan keadaan teman-teman masing-masing. Em, yang paling utama sih sebetulnya adalah dari QA. Ini saya berbicara dari hati. eh, it's very important untuk tim QA fokus pada produktif gitu. Apa yang produktif? Kita nggak mau bikin tim member lain down. Kita nggak mau bikin tim ini jadi bottleneck kayak gitu. Dan awareness itu um, sangat dibutuhkan karena QA
role ini sangat sensitif. Seperti yang tadi Kang Yana bilang, sangat sensitif kita mengevaluasi orang gitu ya. Tapi ketika semua orang tahu kita come from a good place, itu menyenangkan sekali, jadinya kolaboratif dan jadinya kita sangat dekat gitu dengan orang yang kita review gitu. Kita tahu perubahannya, developmentnya, dan kita juga bisa belajar dari, bahkan kita yang bisa jadi belajar gitu dari instructional designer atau siapapun yang kita review. Memiliki transparansi dan awareness itu sangat membantu banget membuat tim yang harmoni gitu loh. Harmonius walaupun ada proses review ini. Itu sih kalau dari saya. Aku itu aja sih, Yana. Siap. Oke ya, wah. Terima kasih Diana, terima kasih teman-teman yang udah contribute, nanya, sharing experience-nya gitu ya. Dan ya ini ranah sesuatu yang apa ya, underrated kali ya, gitu, nggak jarang diperhatiin di bidangnya kita gitu. Tapi mudah-mudahan ini jadi ngebuka mata kita, wah sebenarnya ini sesuatu yang kita juga butuhin gitu. Prosesnya nggak mudah, tapi mungkin kita bisa mulai. Gitu. Itu mungkin sebelum tutup, kalau berkenan on cam, boleh mohon on cam kalau berkenan, kalau memungkinkan gitu ya. Eh, Kalau nggak mungkin nggak apa-apa, jangan dipaksain gitu. Saya izin ambil foto. Oke, sip. Kayaknya udah ya. Oke, kalau nggak ada lagi, oke. Oke, mulai lihat ke layar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Sip. Terima kasih Diana, terima kasih teman-teman semua yang masih di jalan. Semoga lancar sampai ke tempatnya masing-masing. Sampai ketemu lagi di obrolan LDC Badi berikutnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih, Kang warahmatullahi Yana. wabarakatuh. Terima kasih.